Ulasan kali ini adalah New Honda CB650 R E-Clutch yang resmi meluncur di Jatim seharga 310 juta. Motorsport naked ini menawarkan teknologi Honda E-Clutch yang diklaim menjadikan pengendaraan lebih nyaman dengan sentuhan desain yang lebih gagah. Berikut info lengkapnya. Nanti akan disampaikan oleh instruktur mekanik ya, atau teknisi kita bilangnya kalau di Honda ya. Jadi teknisi big bike, Dodi. Kita hari ini itu agak santai aja, jadi nggak terlalu yang bagaimana bayaran. Standarnya hari ini itu setelah Dodi itu kita akan ada edukasi safety riding mengenai big bike. Jadi kayak refresh ya, sebenarnya udah pernah sih kayak tips apa udah pernah di-share, tapi nanti akan sedikit ya dari tim instruktur safety riding. Setelah itu nanti kita akan foto produk, tapi nggak boleh dibuat riding ya, cuma dilihat aja ya sama difoto teman-teman. Itu terus sudah closing, makan siang bareng, Jumatan selesai. Jadi hari ini kita santai-santai ya Mas. Untuk rilisnya sudah saya share ke teman-teman semua. Untuk oh iya. Ya, ini gara-gara Januar loh, riwa-riwa. Shooting. Ya, ke shooting. Ya, TikTok lah. Enggak, live Instagram. Itu aja sih teman-teman, mungkin dari Januar ada yang perlu disampaikan di persiapan. Bapak Januar kok. Siap, terima kasih. Bapak Januar. Kasih berlakon Mas. Ini Pak ya. Luar biasa Pak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Sama-sama Bapak. Saya Januar Ahmad Hidayat dari Big Bike FM Surabaya. Jadi tujuan kali ini adalah mengundang Bapak-bapak sekalian untuk soft launching atau memperkenalkan beberapa produk line up terbaru di Honda Big Bike tahun 2025. Nah, ini bukan pertama kalinya untuk kami melaunching yang kategori unit CB650R ini, karena sebelumnya kita sudah pernah launching di Transap 750, SL Transap 750, namun unitnya kita masih belum terdelivery dari ATPM. Yang terdelivery dulu yaitu untuk kategori CB650R. Nah, di sini tujuan kami mengundang bapak-bapak sekalian ingin memperkenalkan beberapa fitur yang terbaru dari update yang CB6,5 yang kemarin 2024 yang ada yang versi Black Edition. Nah, ini ada refresh atau pembaruan dari beberapa fitur teknologi yang akan dijelaskan nanti oleh tim kami, yaitu Saudara Dodi dan Mas Rifai. Acara ini santai aja ya Bu Aziza. Nah, saya mewakili manajemen terima kasih atas kesempatannya Bapak-bapak sekalian yang telah hadir, dan semoga hari ini bisa membawa hal yang positif dari rekan-rekan media, khususnya pada Honda Big Bike FM Surabaya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi dan salam satu hati. Salam satu hati. Ini kita langsung aja jadi menyampaikan materinya. Hari ini nggak jadi ada safety riding karena meeting. Hari ini nggak jelas. Adik. Aku menjaga jarak Mas meeting. waktu penjelasan nanti ada indikator yang Pagi. Kali ini ada penyampaian produk dari AM yang terbaru dari CB650 Bapak ya. Jadi sebenarnya produk ini refresh dari CB650 generasi sebelumnya. Jadi nanti kita akan sedikit
berbagi informasi mesin sama sistem kelistrikan. Untuk yang service tips kita akan skip ya. Ini yang terbaru dari CB650. Jadi CB650 dengan sebelumnya yang terbaru adalah detail light lampu belakang. Kemudian strut ini yang intake untuk filter udara. Kemudian layarnya sudah TFT dan bisa connect di road sync. Kemudian new headlight design yang terbaru yang teknologi adalah Honda E-Class. Jadi Honda E-Class ini baru disematkan atau dipakai di Honda CB650 sama Rebel 250. Tapi Rebel 250 tidak masuk di Indonesia. Kita sediakan opsi 2 warna. Benar Pak Yan ya, 2 warna ya? Betul. Ada 2 pilihan warna. 2 pilihan warna. Kemudian ini yang berbeda antara sebelum dan sesudahnya. Jadi secara garis besar semuanya sama, hanya selisih sedikit. Yang terlihat berbeda lebih banyak adalah di bobot kendaraan karena ada penambahan fitur E-Class. Jadi ada selisih 4 kg. Kalau semuanya hampir sama. Kemudian ini di mesinnya ya, kita ke E-Class-nya sendiri. Jadi konsepnya E-Class ini lebih ke fitur kenyamanan yang bisa atau yang digunakan oleh konsumen atau user dari big bag. Dimana fitur ini kalau kita baca sesuai dengan ini adalah untuk berkendara yang lebih menyenangkan dan mengasihkan bagi sepeda motor yang bertransmisi manual. Jadi ini bisa menggunakan kopling tangan ataupun bisa menggunakan kopling otomatis. Kemudian ini sistem dari Honda E-Class-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari struktur di sini teman-teman ya, kopling ada di penghubung antara tenaga mesin sama transmisi. Ya. Jadi ini yang digunakan secara sistem kopling manual. Yang sebelah sini adalah kopling manual atau konvensional. Kemudian yang ini quick shifter, ini yang biasa digunakan untuk balapan. Ya. Jadi kalau quick shifter ini berbeda dengan E-Class. Kalau quick shifter ini mematikan sistem pengapian saat stroke atau saat perpindahan gigi. Ya. Sedangkan E-Class ini fungsinya sama seperti kopling konvensional, tapi dia dikendalikan oleh sistem elektrik, dikendalikan oleh 2 motor. Kemudian ini adalah ringkasan dan diagram dari sistem E-Class. Ya. Jadi Honda E-Class adalah teknologi kontrol elektronik yang mewujudkan pengalaman berkendara. Mewujudkan pengalaman berkendara yang alami dan mulus melalui pengendalian kopling instan dan presisi tanpa perlu mengoperasikan tuas kopling. Kemudian kopling juga dapat dioperasikan secara manual pada sepeda motor transmisi manual dengan menarik tuas kopling bahkan saat kopling sudah berfungsi secara elektronik. Jadi artinya ketika kopling ini sudah di-set melalui elektronik dan jenengan jalan, ketika menekan tuas kopling itu langsung berubah menjadi kopling manual. Ya. Jadi itu nanti akan berubah menjadi kopling manual. Untuk riding experience nanti di bawah. Nanti sama Mas Rifai akan menjelaskan fitur dari E-Class-nya itu sendiri. Kemudian apa saja yang akan berhubungan dengan E-Class? Ya, di sini ada ECM, kemudian ada MCU sendiri nanti yang akan mengontrol dari E-Class. Kemudian nanti ada combination metering nanti untuk on atau off-kan sistem E-Class, nanti bisa dilihat dari sini. Kemudian ini shift stroke, clutch angel sensor itu yang ada di bawah. Kemudian ini counter shaft. Counter shaft speed ini untuk speed sensor dari motor. Nah, kemudian ini struktur dari E-Class sendiri, Bapak-bapak ya. Jadi E-Class sendiri itu ada nanti bagiannya ada clutch angel sensor, clutch lifter, gear A, gear B ini sebagai kontrol dari electrical E-Class-nya sendiri. Kemudian di sini ada motornya. Jadi motor ini untuk menggerakkan gear A, gear C sama shaft-nya ya. Dan kita lanjut. Nah, ya di sini Bapak. Jadi kalau kita lihat dari diagram sini,
Yang bawah ini adalah yang masuk ke sisi dari kopling bagian dalam. Kemudian yang atas ini kopling manual, ya. Kemudian yang ini untuk kopling otomatisnya, ya. Jadi ini bisa digerakkan otomatis dan manual. Jadi sama bisa digerakkannya. Oke, kita masuk lagi. Nah, ini untuk sistem kerja dari kopling clutch lifter armnya ya. Jadi yang ketika motor ini sudah jalan, Bapak ya, engine juga on. Ini MCU akan memberikan perintah ke motor yang ada di bagian eklatnya. Jadi ini kondisi defaultnya adalah eklat. Jadi pertama kali mesin on, itu eklatnya akan berfungsi. Tapi ketika jenengan kopling ditekan, eklatnya akan nonaktif. Ya. Jadi di sini akan jadi ketika kontak on, di sini tuas ini, karena ini sudah menekan di sini, tuas ini akan terasa spillingnya lebih besar. Jadi kayak sudah ngopling. Gara-gara gearnya ini sudah bergerak, karena defaultnya dia menggunakan eklat. Jadi ketika mesin on pertama itu sudah ngopling. Nanti lebih detail di motor Bapak ya. Nah, ini juga sama. Ini yang menjelaskan secara manual. Jadi ketika ini ditekan, ininya juga akan bergerak. Yang ini bergerak. Yang kopling manual ininya akan tetap. Ya. Nah, ini yang motor kontrol. Jadi yang ini digerakkan oleh MCU akan menggerakkan motor gear dari motor ini, kemudian menggerakkan dari kopling yang ini Pak. Kemudian ini ketika motornya sudah jalan otomatis tapi kita mau kopling, jadi otomatis ini nanti sistemnya ini akan mati. Sama seperti di cruise controlnya mobil ataupun di Goldwing. Jadi ketika kita set cruise control kemudian kita putar handle gas, kita rem, sistemnya akan batal. Ini bagian dari MCU-nya yang berhubungan dengan eklatnya Bapak ya. Jadi sedetail ini, jadi semua fitur-fitur atau sensor-sensor yang ada di motor akan berhubungan dengan MCU. Jadi speed sensor kita tadi sempat berpikir untuk menjalankan motor, tapi ketika speed sensor dilepas, sistemnya juga akan bermasalah. Jadi nanti motor tidak bisa jalan. Tapi lagi GDP bisa Mas ya? Lagi GDP langsung bisa ya Mas? Kakek aku. Bisa diceper dong. Bisa di-share. Ya. Rondol. Nah ini yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Bayu juga di bawah ketika kita mau meng-on-kan atau mengaktifkan dari Honda eklat. Ya. Jadi nanti kita bisa setting Honda eklat ini on atau off di bagian speedometernya masuk ke menu. Ini yang perbedaan atau perbandingan cara kerja jenis kopling antara kopling manual, kopling ganda dengan kopling otomatis Bapak ya. Jadi yang eklat yang warna hijau ini. Ini nanti cara menonaktifkan lebih detailnya kita akan cekkan di bawah. Kemudian peringatan indikatornya ada sendiri. Nanti ketika eklat ini bermasalah, indikator ini akan muncul di speedometer. Jadi berbeda dengan injeksi atau ABS. Kalau yang ini indikator dari set stand. Nah. Kemudian ini sistem kelistrikan atau meter kombinasinya.
Jadi tampilannya ada 3 Bapak. Jadi ada yang bar, ada yang circle atau ada yang simple ya. Nah, ini yang nanti yang eklatnya indikatornya ada yang hijau ini, kemudian yang atas ini untuk indikator engine, ini HISS, kemudian yang bawah ABS, kemudian kalau ada malfunction di sebelah sini akan nyala untuk Honda eklatnya. Kemudian ini ketika eklat ini difungsikan, kemudian ketika sudah jalan berhenti di lampu merah atau macet kondisi jalannya, dan itu sudah masuk di posisi gigi 3, gigi 4 atau gigi 6 ya, indikator ini akan bernyala. Ini mengindikasikan jenengan harus menurunkan sampai ke 1 atau netral ya, tidak perlu untuk kopling. Jadi intinya ketika jalan, ketika memfungsikan eklat, koplingnya jangan disentuh. Tapi ketika kopling disentuh, dia akan berubah. Jadi sistemnya akan batal menjadi kopling manual. Ya. Jadi ini mengingatkan supaya indikatornya diturunkan menjadi sampai netral atau 1 kalau kita udah mulai jalan. Kalau kita. Sudah? Monggo, Itu berarti pertama starter kayak naik motor BP aja gitu ya? Ya, jadi kondisi defaultnya adalah eklatnya berfungsi. Jadi kondisi defaultnya ngopling. Tapi dia nggak ada sistem gandanya loh. Nggak ada. Berarti akselerasinya Langsung. dari perbedaan mas. Tadi gini, akselerasinya nanti Nggak terganggu apa gitu. enggak, jadi akselerasinya nanti tergantung dari ini Pak. Motor ini akan menggerakkan semut dengan RPM-nya, sesuai dengan RPM-nya. Ya. Jadi ketika RPM kita masuk gigi 1 dan digas, ini akan dilepas sendiri. Jadi dirinya akan melepaskan kopling. Ya kalau yang atas itu gandanya kan dia gandoli loh. Oh ya, enggak ini langsung. Jadi hampir sama kayak kopling manual. Cuma dikontrol secara elektronik dengan sensornya di RPM mesin. Mas, kalau kopling, salah satu kerugian dari kopling manual itu kan ketika terjadi perpindahan gigi itu akan terjadi penurunan RPM. Ini kalau sementara kopmetik itu kan gas dibuka ya terus RPM naik terus. Iya. Nah itu kalau untuk ini terjadi penurunan RPM-nya seperti apa, Mas? Kalau yang Apakah seamless apa Pak? Kalau eklat ini hampir sama seperti quick shifter Pak sebenarnya, karena dia berfungsinya sangat cepat. Ya, jadi tidak ada mengurangi loss power. Kita mengurangi loss power slip di koplingnya. Atau loss putaran mesin? Iya, mengurangi loss power dan putaran mesin juga, karena dia nggak akan menurun sama sekali. Ya, jadi kita dimasukkan langsung nyaut Pak. Jadi Transisinya sangat cepat di sini Pak. Sangat cepat ya? Iya, sangat cepat di sini Pak. Jadi ketika masuk, kemudian jenengan lepas, karena di sini kan ada sensornya Pak. Nah, sensor ini Pak. Ketika sensor ini bergerak, ini akan membaca, kemudian dia akan ini akan menginput ke MCU, kemudian MCU akan memerintahkan motor ini Pak. Yang motor ini akan menggerakkan dari lever ini Pak. Ini juga ada sensor kemiringan dari sini Pak. Jadi sama, fungsinya seperti quick shifter, tapi kalau quick shifter itu mematikan sistem pengapian, ya kan? Kalau ini dia memfungsikan kopling elektroniknya di sini Pak. Kalau quick shifter kan cuma ini aja Pak. Ini langsung masuk di sini Pak. Ya, kalau quick shifter kan ini masuk di sini, tapi kalau berhenti dia akan mati. Keunggulannya di mana ini dibandingkan quick shifter? Keunggulan dari quick shifter ini memberikan dibanding resistor. ya, ini memberikan sensasi berkendara yang lebih nyaman Pak. Nah, ini antara manual seperti pada motor bertransmisi manual dan menarik, bahkan saat tuas kopling sedang dikontrol secara elektronik. Jadi ketika jenengan mau masuk tikungan dan apa, jenengan tidak perlu memindahkan gigi atau tidak perlu mengkopling. Jadi langsung berpindah, langsung di tuas ini langsung berpindah. Tapi kalau quick shifter, kalau RPM-nya rendah, mati Pak. Bedanya di situ ya? Iya, kalau shifter kan RPM rendah kan dia akan mati. Iya kan, kalau ini enggak. Terus satu lagi Mas, kapan lalu itu kan kita juga ada media test drive ya, salah satu produk itu
teknologinya hampir sama seperti ini, jadi nggak usah ngopling gitu ya. Cuman nggak seamless dulu, cetok gitu, jadi berasa gitu ya. Takannya itu Suaranya, personelnya. Berbeda. Iya. sistemnya mungkin. Berbeda Pak. Kalau ini bukan otomatis Pak ya, tetap berbunyi Pak. Kalau jenengan pindah gigi tetap berbunyi. Karena kita kan Tetap berbunyi itu Berarti masih torsinya berkurang, Mas. Pak, bunyinya itu disebabkan oleh ini Pak, transmisi ini. Perputaran tiga gigi. Kalau gambar transmisi ya nanti. Jadi bunyinya dari belakang sini Pak. Karena kita menggunakan dock, sistemnya itu dock bukan sinkromes yang kayak di mobil. Kalau di mobil kan sinkromes Pak. Dia ketika pindah gigi kan diredam dulu, kemudian pas baru masuk. Kalau ini sistemnya dock, dock itu ketemu langsung Pak. Besi ketemu besi, tidak gitu, iya. Jadi tetap berbunyi Pak. Ini juga. Ya, tetap berbunyi. Berarti pas berbunyi sedak itu ada pengurangan torsi, Mas. Kalau pengurangan torsi pasti ada, tapi dia akan sangat kecil sekali gara-gara teknologi Ya, ini. ya suaranya itu, Pak. Iya, docknya itu sebenarnya masalahnya dock itu bukan masalah, itu dari sistem kerjanya aja. Sistem kerja karena transmisi kita menggunakan penghubungnya pakai dock, pakai cowakan. Kalau di motor itu beda, kalau di mobil kan sinkronis. Nah, Itu bisa aus nggak? Bisa aus nggak? Oh, nggak bisa Pak. Kalau selama penggunaan normal selama ini belum ada Pak. Berarti Nggak ada. suara yang timbul itu hal yang normal. Hal yang normal. Pengen halus di pantai ini. Kasih Messi. Mas, Oh, udah memetik muncul suara. Oh, muncul nih, pantai namanya. Wah, halus Mas, Pak. kalau tiba-tiba lupa karena kan pasti kan orang mau ini untuk kopling gitu. Kopling gue coplon. Kopling mana? Efeknya apa, Mas? Dampak paling buruk ya? Nggak ada, jadi sistemnya akan batal. Sistemnya hanya membatalkan Membatalkan aja, membatalkan sistem. itu jadi eklat saat Iya, ketika jenengan berhenti bisa diaktifkan lagi. Kata yang mana ini yo, sudah sistem eklat sebelah cewek ya, kayak enak belayer bos ya. Iya. Kata nggak bisa belayer, eklat. Bisa, Mas. Tidak Bisa. terlalu, tidak Nah, terlalu. dikopling. Tidak terlalu, Mas. Lek nyentek ya apa, Mas? Lega kayak kopling. Bisa. Bisa tapi. Bisa di DP dhisik tapi. Apa? Di DP dhisik sepeda. Bisa. Kan lek kopling tek ini. Lek eklat ya. Bisa sama, jadi dia Terganggu. dia ini sensornya nanti berhubungan dengan RPM. Jadi ketika RPM itu sudah menginjak di 1.400-1.500, dia akan melepaskan sistem koplingnya ini. Kayak aku balapan punya VR. Tapi nggak sadar sih pakai kopling ya, Mas? Enggak. Tetap enak pakai kopling ya? Ya kembali lagi Enak. karena ini kan menawarkan kenyamanan. Dicopot aja, dicopot aja Iya. koplingnya, dicopot aja. Karena ini menawarkan kenyamanan. Artinya motor itu bisa nyaman, tapi bisa juga dipakai personal Benar. sesuai karakter ID-nya. Iya. Dia main agresif. Ini kalau orang ngomong newbie. atau orang yang baru-baru ingin mengoperasikan kopling manual tapi dia ragu bisa menggunakan ini. Jadi misalnya kayak saya ini mantan pembalap gitu Mas. Oh iya. Bisa agresif, tapi ketemu cewek bisa tetap dia Oh nyaman tetap gitu. Pak. Iya. Nalurinya itu akan keluar Pak, kalau ketemu cewek. sampai mati lah. Iya, satu lagi Mas. Pada saat netral dia akan otomatis nyala. Mas, teknologi iklan karo quick shifter ini apa benar dari teknologi MotoGP? Terus yang kedua, ini kan kopling dalam bentuk kabel apa memang hanya sensor drive by wire? Itu aja. Teknologi ekmat dengan quick shifter itu mirip-mirip Pak sebenarnya. Cuma ini adalah penggabungan quick shifternya tetap digunakan, tapi dia tetap quick shifternya dialihkan fungsinya sebagai pengontrol atau inputan dari eklat. Kalau eklat ini tidak digunakan di MotoGP setahu saya. Oh, oke. Kalau quick shifternya ya, kalau eklatnya tidak. Ya, kalau eklatnya tidak. Karena eklat ini dipakai atau ditawarkan kepada konsumen yang baru pertama kali menggunakan motor manual. Gitu Pak. Terus quick shifter ya. Terus koplingnya tadi bentuk kabel atau Koplingnya ada dua Pak. Heeh. Ini Pak. apa hanya sensor? Kacamata renang. Biar kelihatan. Nah, gini. Nah ini Pak ya. Hmm. Kalau manual dia pakai ini Pak. Pakai sling. Ya. Ya. Kalau nanti dia sudah berfungsi sebagai eklat, selingnya ini tetap nempel Pak. Tapi dia digantikan oleh motor ini Pak. Ah ini Pak.
Jadi bagian atas ini manual, bagian tengah ini untuk otomatis, kemudian nyambung ke bagian bawah. Mas, saya mau mengomentari yang Boim sampaikan tadi, Mas. Iya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari teknologi kopling ya, ini kan sebenarnya kan dari manual, kalau ke balap Mas ya, manual, tapi karena transmisi otomatis ini dilarang di balap, sehingga terjadilah perlombaan, sehingga muncullah DCT yang tadi. Jadi DCT itu adalah penggabungan antara manual dan kopling. DCT itu di tengahnya gitu Mas. Jadi di kopling tapi perpindahannya itu sangat cepat, sangat seamless, dan terjadi penurunan RPM itu sangat rendah seperti itu. Nah ini kalau kategori yang e-clutch ini apakah, kalau saya simpulkan, boleh nggak saya simpulkan dia masuk ke kategorinya DCT yang tadi? Kalau di Honda itu berbeda Pak. DCT itu ada sendiri. Jadi DCT Honda itu 2 transmission itu ada sendiri. Dia penggerakannya, koplingnya bukan pakai motor, tapi dia pakai fluida. Itu yang bikin seamlessnya dia? Iya, dia pakai fluida Pak, kontrolnya dia pakai fluida Pak. Itu berbeda dengan ini. Kalau ini kontrolnya secara elektronik, kalau di koplingnya, saya ngomong koplingnya, tapi kalau DCT keseluruhannya tetap pakai elektronik Pak. Tapi sebagai penggerak koplingnya dia menggunakan fluida. Kalau ini menggunakan motor. Ini menggunakan motor. Motor. Kalau di sini menggunakan Di sini menggunakan fluida, menggunakan cara oli. Pak. kerjanya bersama. Cara kerjanya hampir sama. Cara kerjanya hampir sama. Tapi kalau DCT itu powernya lebih besar daripada ini. Karena DCT kita kan diterapkannya kan motor 750 cc sama 1100. Kalau di motor di bawah 650 cc nggak ada. Karena dia butuh hidrolis. Iya, karena dia butuh tekanan hidrolisnya yang lebih besar. Karena dia mendorong koplingnya itu menggunakan fluida. Kalau transmisinya sama, menggunakan box juga transmisinya. Tapi penggerakan itu ada penggerakan koplingnya yang berbeda. Pernah nggak Mas? Sudah diuji nggak ini Mas? Jadi dalam trek lurus Mas itu kita menempuh jarak katakan 100 meter itu dengan mengaktifkan e-clutch dengan tanpa e-clutch, itu ada nggak perbedaan signifikan? Kita belum ada pengujian sampai di situ. Kita belum ada pengujian sampai di situ, tapi kalau pengujian di dyno kemarin hampir sama loh. Hampir sama, artinya tidak ada penurunan power ketika kita menggunakan e-clutch atau tidak menggunakan e-clutch. Tapi kalau di jarak tempuh kan yang dimaksudkan jarak tempuh butuh waktu berapa detik gitu kan? Belum ada pengujian Pak. Kalau dyno itu yang diuji apa ya? Terjadi Power sama torsi ya, itu sama Pak. Itu sama. Tidak ada power sama. Nggak ada Pak, itu hampir sama Pak. Sama kayak kepotong. Manual maupun otomatis sama. Tapi ketika trek lurus itu belum Pak. Karena kita belum ada undangan untuk riding tes di Jakarta. Tapi kalau dyno kemarin sudah disampaikan sama. Pit power sama torsinya sama. Tapi beda nanti waktu dia itu mengukurnya waktu pakai kopling, powernya di waktu kopling itu berapa, waktu pakai eklat berapa itu. Karena mesinnya kan biasanya sama lah kan ya, pasti sama pit powernya. Sama-sama, ini basic mesinnya sama, cuma ditambah eklat. Makanya tadi kan berbedanya cuma di ini Pak. Perbedaannya cuma di berat aja. 4 kilo. 4 kilo ini. Itu 4 kilo tuh berat sekali berarti Mas? Sistem eklatnya iya Pak, karena 2 motor Pak. Oh. Karena dia ada 2 motor di sini. Nambah 4 kilo ada perubahan kecepatan ya? Hasil tes. Ini kalau sampun kalau takut takut. Sama. Iya. Taman Patan Jeding kok ya ini Pak. Kok dijawab? Jadi sama kalau sebenarnya ini penambahan 4 kilo ini di sistem eklatnya aja. Jadi di bagian mesinnya sama semua. Jadi tidak ada perubahan. 4 kilo itu apa tuh? Apa? Iya. Ini 4 kilo ini berat Pak. Betul, Mas. Berat, tapi kondisinya 4 kilo berat. Kenapa tidak mengubah power dan torsi mesin Pak? Karena di luar Pak, di luar struktur mesin. Ya, berbeda ketika kita ngomongnya 4 kilo ini Di dalam kalter itu. Nah, 4 kilo ini gara-gara crankshaftnya diberatkan, bandulnya, atau gara-gara menggunakan bearing yang lain, atau gara-gara menggunakan material nokenasnya yang berbeda. Itu akan pengaruh di power Pak.
Loh. Tapi ini 4 kilo di luar engine. Di luar sistem. Oh, berarti Iya. ketika diukur karo Deno, dia gak masuk ya dalam kondisi statis. Ayo. Yang masuk gimana? Mau tak takoni mau. Oh, Tes dino mau. Tes dino sudah sama, Pak. Iki kan Mas ya? Iya. Ini, Pak. Kayak aku ning jero ning kalter padha ae. Oh enggak, di luar. Oh, iki. Di luar. Lah, iya, iku nang jok. Di luar. Kan ning joko. Jadi ini di luar engine. Iya, ketika di luar engine, ketika dites tenaga karo torsi, Engine di sini. tetap sama dengan sing. Iku duduk engine, Mas. Kan iki lho, iki lho mesin, iki. Iya, lho. kopling. Di luar iki. Pak komplek iku kalter, Mas. Itu berarti meter koneksi di tuas kopling itu Mas ya? Benar. Berarti dia di luar itunya ya? Sama kayak ketika kita ngomongnya kopling manual terus kayak hidrolis loh, Pak. Ya, cuman nyendal di tuas koplingnya tok ya Mas ya? Ya, ditempelkan aja. Iya. Mas, ini saya coba memahami pemikirannya Honda Mas ya. Kan Iya. sudah ada food shifter. Iya. Ini ngapain Honda repot-repot bikin clutch ini? Dan Ini- ada nggak pengaruh ke pricingnya? Kembali lagi, Pak. Kalau eklat ini memang ditawarkan untuk kenyamanan. Berbeda dengan quick shifter. Quick shifter itu untuk kecepatan atau untuk adrenalin. Iya, kalau quick shifter kan mulai jalannya dia kan ketika RPM ketika sudah jalan awalnya tetap menggunakan kopling, Pak. Awalnya tetap Iya, menggunakan betul, kopling kopling, ya. manual. Iya. Iya kan? Kopling kan tetap manual. Ketika jalan baru dipindah-pindahnya quick shifternya jalan. Yang mematikan dari sistem pengapian. Tapi kalau ini enggak, kalau ini dia koplingnya tetap berfungsi. Tapi ini bukan DCT. Kalau DCT kan bisa pindah-pindah sendiri, Pak. Iya. Kalau ini enggak, tetap kita mengoperasikan. Makanya tadi pengaruhnya ketika di trek lurus harus dengan joki yang sama. Feel-nya sebenarnya sama. Iya, kan ada yang otomatis ya luas terus kan gitu. Tapi kalau jokinya berbeda pasti akan berbeda. Enggak kan otomatisnya kan tetap masukin di penelang Mas? Iya, kan tergantung. Oh. Kalau di dyno pasti cepetan yang ini. Sama sih kan dia sama-sama masukin. Tapi kalau dyno kan dia kan Iya. operasinya kan di gigi Iya, nomor gigi. 5, Iya, gigi betul. tetap. Makanya- Tapi kalau trek lurus kan harus gigi 1. Iya, sama. Ya itu bedanya. Bedanya nanti di situ, Pak. Makanya ki Tapi tetap saya tadi belum jawab Mas. Ini dengan penambahan bobot 4 kilo ini pricingnya nambah atau gimana? Nanti sama Mas Januar, perbedaannya kira-kira sing lah, Mas. Bos, 5 juta. perbedaan harga sebelum dipasang eklat dengan dipasang eklat. Sebenarnya Mas Indra rencananya nggak ikut. tidak banyak sih Pak, karena memang teknologi iklat ini kalau misalkan dikomparasi dengan harga sih memang cukup pricey gitu Pak ya. Dengan perbandingan harga di tahun 2024 yang versi Black Edition itu kenaikannya hanya 5 juta. Jadi yang kemarin kita OTR Jatim di tahun 2024 305 sekian, 305 sekarang saya di CB 6,5 yang iklat hanya 310 500. Hanya cuma 5 juta. Sudah VIN 2025 odometer terbaru dengan fitur yang terbaru, rodsing dan lain-lain. Lampunya, headlampnya sudah terbaru, strobe-nya juga yang sudah terbaru, stop lamp juga yang terbaru, seperti itu. itu untuk yang roaching itu udah termasuk helm sama ini alatnya. Nah itu terpisah itu Pak. Oh, terpisah. Karena memang kalau kita bicara intercom itu masing-masing selera dari para owner atau backernya. Karena macam-macam. Ada tipe Parani, ada yang budget under 1 juta Parani macam-macam. Sekarang iya Pak. Mau menawarkan yang merek mana, Pak? Kalau saya sih better lebih ke JBL yang Cardo itu buatan. Salah sih JBL. Akhirnya JBL nih, Mas. Kering tiga. Nah, itu memang jadi Yo, Cardo JBL. itu speakernya itu kita menggunakan JBL Pak. Oh iya. Jadi kalau misalkan mau coba ntar pakai helm saya puterin Pakai Sound bawa pulang belum? mirip Sonora. Dari fiturnya juga lebih kita misalkan ada kondisi urgent meeting tapi kita kondisi reading kita langsung bisa live gitu. Biasanya ngono ya? Beacon. Iya. Gitu. Biasanya reading Makanya apa saya ibaratnya? tinggal gitu Pak. Paling anyar kene no tagihan deh gak krungu. Iya jelas. Kalau otomatis ya? Value-nya seperti itu Pak. Iya. Dan itu bisa connecting lebih dari 20 sih Pak. Karena yang terbaru ada Neo itu kita tinggal nyatukan pairing, tinggal
tambah sesuai dengan nama kargonya masing-masing. Jadi langsung ada aplikasinya yang connecting sama pembaruan di intercomnya seperti itu. Berarti semua anggota rombongan ketika teknologinya ini sama, motornya sama, bisa terkoordinir Bisa ya? Iya, apalagi Afrikatin, connect di Apple Car dan lain-lain. Ada yang ngerasain sobat mas? Mas, 5 juta berarti nggak hanya iklan aja ya? Kenaikan harga 5 juta kan Dengan bisa. kenaikan 5 juta itu sudah yang pertama VIN 2025 harga yang terbaru. Nah, mesin 2025. Headlampnya terbaru, beda dengan yang kemarin, lebih futuristik dan lebih canggih. Odometernya juga dilengkapi dengan fitur racing, dan panel meternya juga yang terbaru. Shroudnya juga yang terbaru, lebih aerodinamis dan lebih canggih. Lalu stop lampnya juga lebih futuristik Pak, karena lebih tajam modelnya dibandingkan dengan yang kemarin. Karena Neo Sport Cafe, jadi model cruisernya masih ada sedikit seperti itu. Super cruiser. Iya, dan ada tambahan ikat yang teknologi yang terbaru. Mas tambahin juga layanan garansi bagi konsumen ketika udah membeli. Ya, kita ada 14 program layanan untuk pembelian di Honda Big Wing MPM Surabaya, di antaranya free pengantaran towing, free BBM pertama turbo, itu, dan ada free pembuatan surat jalan sementara untuk proses pembelian motor yang terbaru, dan 4 kali free service, 1 kali oli di KPP pertama. Setelah itu jaminan frame atau rangka 5 tahun, servis bebas antri karena kita ada launch yang eksekutif. Cukup kita duduk di launch dengan menikmati berbagai macam F&B. Layanan di rumah mas? Layanan di rumah kita bisa menggunakan home service atau service visit atau pick up service. Kita tawarkan apakah unitnya memungkinkan kita bawa atau cukup servis di rumah. Jika ownernya berada di rumah, jika hanya pembantunya namun kondisinya bahaya itu kondisional. Berlaku untuk semua big bike ini mas, bukan cuma CB atau 650 tahun. Berlaku untuk semua ya? Honda Big Bike di Jawa Timur Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga bisa menerima unit yang ada di plat lain, misalkan ada umum atau owner dari wilayah lain ke kita bisa layani. Dan Yang bisa collecting terpenting resmi Bapak Ibu sekalian, resmi dan produksi dari ATPM dan bersurat seperti itu. Yang home service per area dibagi berapa, terus biayanya berapa? Kalau terkait home visit kita ada range areanya Pak, untuk pembagiannya ada di ring 1, 2, 3, dan 4-nya itu tergantung dari beberapa jauhnya. Nanti itu bisa dijelaskan oleh tim teknisi kami karena yang sudah terbiasa, karena biasa visit di Sidoarjo, ring 1, Malang, Batu dan sebagainya. Tapi jika misalkan kondisinya di daerah Malang, Batu, itu biasanya kita kumpulkan jadi satu di servisnya di MPM Basra Bapak Ibu. Di MPM Basra jadikan satu, jadi kita benefitnya lebih hemat biaya servis, lebih hemat biaya visit seperti itu. Jadi kumpul di sana untuk melaksanakan aktivitas servis di sana. Gitu. Ada lagi yang perlu ditanyakan Bapak? Sudah laku berapa Mas? Untuk CB 6,5 kita sudah keluar 4 di bulan Juli 2025. Bulan baru terdelivery awal Juli ya. Tidak berpengaruh dengan masuk sekolah ya? Jatim tuh mas ya? Jatim aja Pak, karena kita wilayah Jatim. Jadi yang pertama di daerah Krian, ownernya Krian, lalu kemudian Madiun, terus ownernya warung wareg Batu, iya, dan satu Puncak Nirwana. Ini alasan mereka beli itu apakah karena ikhlas ini, apa karena salah satu? Ya, salah satunya sih seperti itu Bapak. Jadi teknologi iklan ini yang bikin mereka itu antusias atau penasaran dengan teknologi yang terbaru. Lampunya juga beda, terus kondisi shroudnya juga beda dengan yang lama. Nah ini dengan teknologi yang memudahkan cara berkendara, ini yang bikin mereka antusias dalam proses pembelian. Dan mereka juga cukup lumayan untuk proses indenya, menunggu lama, kurang lebihnya sekitar 6-7 bulan untuk mendapatkan CB 6,5 gitu.
Dan nantinya untuk yang mudah-mudahan di 1-2 minggu ini kita sudah terdelivery SL Transap 750 dan Rebel 1100. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengundang Bapak-bapak sekalian untuk proses soft launching dan update teknologi. Karena kita untuk Rebel yang menarik mas, stangnya kan bisa. ya Rebel yang 1100. Karena udah banyak fitur yang terupdate dan kita perlu proses untuk melakukan proses teknologi. Gitu. Mas, standar ada berapa unit yang Udah terdelivery. Enggak, yang nanti Yang akan terdelivery. Transap Pak. Transap. Transap di Inden saya ada 9 unit. 9 unit. Rebel 1100 11. Ber- Unit. Berarti backbone-nya Big Bang masih Rebel ya? Untuk yang 1100 Pak. Yang 500 cc masih ada yang bertanya tapi belum melakukan proses inden karena memang biasanya untuk yang 500 cc kita lebih available, lebih ada stok dibandingkan dengan yang terbaru. Iya, jadi backbone-nya Big Bang itu apa aja? Urut-urutannya? Kalau yang pertama pasti yang kacang goreng ya Pak ya, Rebel 500. Rebel 500 kita ada pembaruan warna. Di situ ada metalik, ada grey-nya juga, dan untuk fitur sama masih Rebel 500. Yang kedua di CB 500X, lalu kemudian disusul sama CB 6,5 dan Rebel 1100, kemudian baru SL Transap. Seperti itu. Alasannya Honda ngasih e-clutch cuman ke CB apa ini ke CB 650 sama Rebel ya 500 oh. Nah kalau itu kan terkait teknis ya Pak ya. Jadi beberapa ATPM juga memikirkan teknologi yang lain, misalkan dipasang di yang lain. Karena teknologi e-clutch sendiri itu sebelumnya Om itu sudah dilakukan survei. Owner-owner yang kemarin banyak memasang teknologi key shifter tambahan di aftermarketnya. Lalu mungkin ada tambahan Mas Dodi, mungkin yang bisa dalam pikiran ATPM, kenapa hanya CB 6,5 saja? Secara teknis. Apakah karena dia itu naked bike? Salah satunya naked bike, karena kan kalau untuk motor-motor Rebel itu kan motor santai, menikmati alam, bukan yang pengen speed. Nah jadinya di E-Class ini kan salah satunya juga mengurangi untuk loss power juga kan. Jadi diterapkan di CB 650. Itu alasannya. Beda-beda. Ini kan RPM stasionernya Pak. RPM stasioner standar. RPM stasioner standar minimal 1000 ini baru bisa berfungsi. Kalau di bawah 1000 Yang e-clutch-nya itu maksudnya? ya ikhlas fungsi. Ada lagi Pak? Atau kita langsung ke bawah untuk cek? Monggo langsung. Yo, langsung ke bawah. Yes. Slipper smart, masih slipper smart. Jadi sebenarnya ketika digas, ini belum. Ini slipper smart, tapi yang saya gantian gantian. Iya, paling kok. Tapi ketika ini masih operasi. Suara. Oh, ini Pak ya. Ini kan tadi kan yang saya bilang. Ini tadi saya bilang ketika defaultnya dia adalah di E-Class. Kalau ini belum on, ini masih ada spillingnya. Ya, ketika nanti di on. Ya. Ini defaultnya balik teko kontak. Iya, ketika on defaultnya adalah E-Class. Ini sudah nggak ada spilling ya? Ini Mas ya, tanda E-clutch. Iya, ini tanda E-Class-nya aktif. A ya? A. A itu automatic atau? Automatic mungkin. Ini Mas yang Nah, itu aktif. Aktif ya bener. Ini Pak. Coba di nyalain Mas. Aktif enggak? Aktif enggak? Oh, di situ. Aktif enggak? Aktif enggak? Ah, oleh apa Mas?
Oke. Nah, suara Mas, saya gimana? Ini Ini apa mas? Oh settingan Non aktif kan? Dari sebenarnya kita aktif atau tidak? Ini aktif. aktif. Ah, mas. Ini non aktif. Mati kalau non aktif. Pilihannya di situ. Oh, anu nih iso di Bisa. medium anu mas ya? Koplingnya. Kalau posisi aktif ya Hah? bisa. Jadi ini informasinya itu perpindahan giginya dia bisa smooth atau enggak. Kayak kalau kopling ke DBB, setelannya kan bisa disetel cepat besar atau Bikinnya biasa. empuk atau kan ya? Perbedaannya di situ. Lanjut mas. Jadi ini bisa setel naik turunnya. Poin, yes. Umum nggak sih poin? Pengaturan lampu si poin. Ini berapa? Ini tempatnya di bawah. Mas, di poin tadi dijelaskan apa itu poin? Di poin ini jadi RPM limit lampunya dia akan menyala di situ. Yang Ketika lampu menyala, RPM menyala. RPM maksimalnya kita setel berapa, dia akan menunjukkan harus dipindah di sini. Kasih biar lampu. Oh, kita pengen pindah di 6000 RPM. Ya kita Berarti setel saya 6000 RPM. misalnya. Kayak di Tapi ada nggak pengaman nggak Mas? Misalnya aku ngawur gitu, RPM tak ada gowong ini yang riskan ke jebol mesin, bisa nggak? Pasti. Karena kan limiternya. limiter motor kan ada. Limiter motor racing. Nah, jadi itu dibatasi nggak di sini? Misalnya ini kan 12.000 RPM kan? Tak ganti misalnya 20.000 RPM. oh nggak bisa. Karena itu dikunci sama. Ini bukan limit ECM, bukan limitnya RPM itu, bukan. Ini menandakan ketika kita mau pindah gigi aja. Lampu Itu kita ada terulasnya untuk RPM di terulasnya bukan ini indikator ketika kita harus pindah gigi. Mengingat ada pindah gigi. Supaya pindah gigi gitu kan. Iya. Walaupun di atas itu bisa mas ya? Bisa. Bisa yang orang Oh iya. ya kan mesinnya malah yang kerja susah. Kalau istri set ini kan di off nolak. ISS ini fitur untuk indikator lampu waktu di on fiturnya on, lampu indikator his akan berkedip saat kunci kontak kita cabut. Kalau cuma dibuktikan kunci kontak bisa berputar, lampu semua nyala, tapi penampilan mati. Kalau kopling ini yang disampaikan sama Mas Dodi tadi, ini kok setelingnya kan sedikit cara bebasnya ya, tapi kalau sudah di on kan otomatis ikhlas, dia pasti dalam. Ya, ini karena otomatis saat on dia akan otomatis ikhlas. Jadi tanpa kita mau Iya, jadi mengaktifkan dia akan otomatis aktif. Dari normal berarti. Mulai nol. Jadi on dia akan otomatis. Dia ini kalau nyala berarti iklatnya nyala. yang mana mas? Hijau, iya hijau. Kan lebih dalam. Tapi kalau mesinnya dimatikan, dia koplingnya kayak kopling manual, kopling Ketahan. manual biasa. Setelingnya jarak bebasnya. Iya. Jadi sama matikan. Kan. Ya, fungsinya itu. Tapi pada saat nanti Yes. bisa, Oke. Saya aja boleh. monggo. Atas merah. Biru. Kita coba lah ya. Fungsinya Ini kan sudah masuk otomatis ya. Gitu ya. Oh, mesti gitu suaranya. Nah, Ya. jadi tanpa kopling ini semuanya. Rasa ngono mas.
Suaranya memang gitu. Normal lagi mas. Malay mas. Water mana suaranya? Netral mas ini sama. Netral sih mas. Abah, bentar. Ayo, 3, 2, 1. Jadi ketika ini kan sudah otomatis Pak, kan nggak perlu pegang kopling. Jadi Sensasi akselerasi masih ada. tapi ketika sampai tekan kopling, sistemnya akan batal. Setelah di kopling taruh. Ini iklannya akan batal. Sistemnya akan batal. Nah ketika batal ini dilepas mati ya mesin. Mati, Pak. Oh, paham. Yes. Nanti kalau masih bingung di rumah ada Pak. Mana ada namamu ya? Ya kembali lagi aktif. Ini yang tadi yang bilang ketika kita jalan, kemudian kita berhenti, dia akan meminta turun, terlalu berat. Bukan, harus netral. Rasionya ya, memang harus di netral. Ya. Tapi sebenarnya bisa jalan. Bisa. Rapot. Gas ya, tidak langsung. Oh, kalian netral nggak? Ketika di gigi 3 mau, terus mesin dimatikan. Terus di mana mana? Nggak netral. Oh, gak netral telu mau ya? Kalau DCT netral. Oh, paham. Kalau DCT Karena netral. DCT kan dari tekanan oli Dan RPM pengaruhnya dari situ. Berarti teknologi ini malah DC itu lah. Oh iya. Kalau di kopling dia perlu lagi nggak bisa. Ini ya. Kalau netral. ini kan otomatis. Oh, itu di tempatnya nih. Pada bunyi disebabkan oleh Jadi ketika bunyi otak memang orang nggak usah panik ya, Mas. ya. Pindah-pindah tapi ini gak dipencet. Oh sih. Kan mati ekran. Ya. Iya. Coba Mas. Wis koplingnya lepas. Secara fungsi. Mas pindah mana Mas? Gigi Mas. Oh sih Pak. Oh, cewek. Tapaten ini Pak. Eklatnya tapaten di hitam. Saya cuma lagi eklatnya Pak. Ya. Wis paut ini. Nah, Wis. itu out kalau kontak off. Oke. Ya. Mana Mas? Mana? Masuk lagi. Masuk mana? Ya. Dua. Lanjut. Langsung engine. Defaultnya pasti iki. Cut engine. Apa? Kata ini saya tadi. Sing dipencet mau sing ndi? Berarti guys ya perjalanan awake mari gawe quick shifter langsung di. Tapi posisinya 3 meter sih. Nah, wes. Terus. Iya. Mas, cetek-cetekan. Nah, ini Mas Boboy. Go. Off, on. Off. Mana? On. Off. On. Oke. Ini bedanya dari motor lain. Guna motor lain nih. Sembarang. ID46 itu Mas. Ya. Apa itu Mas? Artinya bisa, Iki- hanya bisa dipakaikan untuk itu gitu. ID46 ini chipnya ini menggunakan ID46 karena ada ID46, ID47 chip transpondernya. Iya. Nah, ini kunci motor biasa. Nggak ada. Sing di backlian nih Mas. Di backlian apa do? ID 46 semua. Cito sama 46 cuma kodenya berbeda.